Ini Pak Enggar, bagaimana menghadapi tadi begitu ya Kementerian Perdagangan menghadapi kartel? Oke, kita tahu begitu ya. Ini bukan barang baru. Tadi dikatakan bahwa ada istilah-istilah termasuk mafia pangan, mafia perdagangan seperti itu. Ini bagaimana cara mengatasinya, menghilangkannya begitu? Yang pertama kita ada KPPU kalau secara formal legalnya. Saya kalau sudah dapat kejadian seperti itu, toh mereka juga itu saya undang aja ke sini. Saya ancam aja mereka. You berani main seperti itu, you akan berhadapan sama saya. Saya bilang saya tahu dan saya latar belakang pengusaha dan biasanya pengusaha itu suka ngitung rezeki orang. Nah, salah satu ngitung rezeki orang adalah dari mana sumber rezekinya. Saya senang aja semua pengusaha, tidak ada satupun kebijakan yang saya keluarkan membuat rugi pengusaha. Nah, artinya from zero begitu ya, to the big begitu ya, atau to hero, artinya ini sudah bisa di tracing dong sama kementerian. Ya, jadi dan sekarang sudah tahu masalahnya di mana ya? Siapa yang menjadi masalah? Saya tidak yakin mereka lagi ada misalnya bahan pokok itu mereka ada yang disebut mafia dan sebagainya. Itu distributor yang besar-besar ada 7 naga, 8 naga. Saya panggil mereka, you berani lakukan itu? Saya bilang, saya cari soal untuk dan mencari kesalahan lebih gampang. Saya bilang begitu, terenteng aja, tenang aja. Saya bilang, tetapi you boleh untung, tetapi you tidak boleh kemudian menipu, kemudian membuat kartel dan segala macam. Saya hancurin you. Dan mereka kaget-kagetan. Apa yang terjadi? Gula turun Rp3.000 rata-rata. Dari harga 15.500 rata-rata pada tahun 2015 menjadi HET-nya sekarang di 12.500 rata-rata di bawah 12.000. 9 triliun rupiah per tahun ditanggung oleh konsumen akibat dari apapun sistemnya, mulai dari pabrik sampai dengan perdagangan. Dan saya bilang, lebih dari itu saya segel. 73 tahun Indonesia merdeka begitu ya. Ini menjadi pertanyaan gitu. Ini garam kok masih impor, beras masih impor, kedelai masih impor begitu ya. Padahal kalau kita bicara mengenai beras, ini kan kita tahu 260 juta jiwa penduduk Indonesia itu makan nasi begitu ya. Kenapa tidak diprioritaskan begitu? Kenapa yang menjadi andalan-andalan kebutuhan kita ini kita masih harus tergantung dengan negara lain? Kalau itu di hulu itu. Di hulu, Dari Kementerian Teknis yang lain. Tadi, data BPS lihat itu. Jadi itu di hulu. Yang pasti saya menjaga kalau selama itu diserap dari produksi dalam negeri. Saya kendalikan harga dengan harga eceran tertinggi. Gitu kan. Nah, kalau mereka terjadi gejolak, saya menugaskan kepada Bulog. Tetapi kalau tidak dijalankan oleh Bulog, ya tinggal kita laporkan saja kan itu. Karena itu ada di kementerian yang lain. Tetapi surat penugasan untuk itu jalan. 2 tahun berturut-turut. Selama akhir tahun dan masuki bulan suci Ramadan, alhamdulillah harga terkendali, stok terkendali. Harga yang beras medium, beras yang dikonsumsi masyarakat banyak dengan harga eceran tertinggi. Proses menentukan harga eceran tertinggi, saya mau dibilang ada mafia beras, mau apa segala macam. Mereka para pedagang, para pengusaha yang kita bisa ajak ngomong. Itu teman-teman beras di Cipinang, saya harus memberikan apresiasi. Saya ajak bicara, ajak makan di sini, di kantor sini saya ajak makan 6 kali. Mereka enggak, dan saya tidak membicarakan apa-apa. Ngajak makan aja, ngobrol kiri kanan. Mereka curiga lama-lama, Pak, Bapak ngajak makan berkali-kali ada apa? Baru saya masuk. Dari mana itu inspirasi? Dari Pak Jokowi. Dari mana pada waktu beliau memindahkan pasar, itu sampai arak-arakan dan tidak ada gejolak. Rata-rata orang pindah pasar, itu gejolak. Tapi pada waktu beliau wali kota tidak ada gejolak adalah komunikasi. Ajak bicara, bersatu dengan mereka. Inspiring kita, saya bilang, oh beliau ada sukses story ini. Saya lakukan dan berhasil. Terus dia bilang, Pak, saya kalau kayak gitu nyesel, sambil joke sudah terbuka kita. Wah, tahu kayak gitu Pak, lebih baik kan saya ngajak Bapak makan, dia bilang. Daripada Bapak ngajak makan, kemudian saya harus ngurangi untung saya. Dan mereka terbuka, saya nggak bisa beli mobil baru Pak, saya cuma bisa beli mobil Kijang tahun ini.
Karena apa? Karena untungnya saya turunkan. Saya bilang, tapi tetap untung kan? Iya. Gitu. Pak Enggar, ini tidak banyak yang tahu tadi begitu ya, bagaimana cara komunikasi Anda, kemudian juga strategi dari Kementerian Perdagangan sendiri untuk melindungi pasokan, kemudian juga perdagangan yang ada di Indonesia. Banyak tudingan begitu ya, salah strategi dari pemerintah begitu ya, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, kenapa impor beberapa produk pangan di saat petani sedang panen raya. Dan itu akan menurunkan harga yang ada di pasaran dan merugikan petani di Indonesia. Jawaban Anda, Pak? Tidak ada satupun keputusan import yang saya lakukan sendiri dan saya lakukan. Itu adalah hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin oleh Menko Perekonomian, dihadiri oleh menteri terkait yang bertanggung jawab di hulunya. Dan untuk itu, jagung sebagai contoh. Permintaan import jagung 100.000 ton adalah permintaan Pak Mentan. Dan dalam surat saya kepada Bulog pun saya nyatakan kepada Menteri BUMN bahwa sesuai dengan permintaan Menteri Pertanian di dalam Rakortas agar ada impor. Tapi meskipun ada tadi rapat koordinasi, rapat kabinet bersama Presiden, ini kerap saling tuding juga, Pak. Enggak, toh saya bilang yang penting adalah untuk kepentingan negara. Ya kan? Dan yang melaksanakan, siapa melaksanakan importnya? Adalah Bulog. Gitu. Jadi saya hanya mengeluarkan surat persetujuan importnya, penugasannya atas dasar rakor. Kenapa rakor membahas? Ini terjadi kekurangan. Sekarang kalau ini pun belum datang, apa yang terjadi? Kenaikan harga jagung yang begitu tinggi dan kelangkaan. Itulah yang terjadi kan. Dan itulah yang dibahas di dalam rakor perekonomian. Itulah yang juga disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Jadi tidak seenaknya kita lakukan. Beras pada tahun awal 2018 stok Bulog cuma 260.000 ton. Dengan Rastra 350.000 ton. Tetapi untung ada beras masuk dari ekspor, sudah masuk pada waktu itu 250.000 ton misalnya kan. Kalau kita tidak masuk pada waktu itu ada shortage. Nah, inilah yang dilakukan dan itu pun diputuskan di dalam rakor yang kemudian kita tugaskan Bulog. Bulog melakukan importnya pada saat itu dengan tender terbuka. Kemudian kenapa dia saat panen? Ya, dia Bulog terlambat masuknya. Untuk itu di Rut Bulog, Pak Budi Waseso mengirim surat pada saya minta perpanjangan izin. Ya saya kasih dong perpanjangan. Karena suratnya belum masuk. Karena barangnya belum masuk sebagai contoh. Keterlambatan itu kenapa? Bukan di kita. Saya sesuai dengan keputusan harus keluar, ya saya keluarkan. Itu aja, simple. Gitu. Pak Enggar, masyarakat pengen tahu begitu ya, ini biasanya mendekati akhir tahun, hari raya begitu ya. Ini bagaimana tadi keseimbangan neraca perdagangan begitu ya, Indonesia sendiri di akhir tahun ini? Ya, kita semaksimal mungkin kita jaga dengan ketat dan memang biasanya kecenderungannya barang-barang konsumsi meningkat. Betul. Tetapi dan mereka ada belanja. Kita dorong para pengusaha-pengusaha dari yang di pusat belanja dan sebagainya. Ada hari diskon nasional, ada promosi. Kemudian demikian juga dengan e-commerce-nya, dengan marketplace-nya. Mereka ini kan. Bahkan pada waktu saya ajak bicara dengan mereka, mereka pun juga akan menyatakan dalam bahasa bahasa gaul gitu, pakai produk dalam negeri keren. Kalau kita bilang, mari kita cinta produk Indonesia, barangkali anak muda udah nggak mau baca lagi yang gitu. Katanya cuma slogan doang begitu ya? Ini gimana? Slogan doang. Nah, tetapi saya minta pakai produk Indonesia keren untuk hari itu tolong dong. Yang di layarnya itu yang made in Indonesia semua dulu. Nah ini bertahap. Saya bilang daripada saya keluarin peraturan. Kan lebih baik dengan himbauan kemudian ada lakukan dengan keikhlasan. Tapi kalau itu tidak jalan, saya keluarin peraturan. Jadi, itu yang kita bilang. Sejauh itu bisa dilakukan dengan penuh kesadaran, itu akan lebih efektif sebenarnya. Gitu. Karena peraturan-peraturan yang regulasi yang dibuat, yang membuat itu menjadi non-tarif barrier, bisa berpotensi melanggar ketentuan internasional, saya bisa kena perkara di WTO. Walaupun
Ya, kalau ada sedikit-sedikit sih kita hadapin aja lah. Oke. Iya, tantangan perdagangan bebas begitu ya Pak ya. Artinya mencintai produk-produk Indonesia ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Pak Enggar bersama kami. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tokoh Kita.